Wih, ada Hyung Min Son. Nah, Hyung ini sebenarnya panggilannya abang ya kalau di Korea sana, bukan opa. Bener nggak sih? Nah, ini salah satu pemain favorit gua ya, guys ya. Ya guys ya. Salah satu pemain favorit gua di Premier League karena memang Son adalah cahaya Asia gitu loh. Jadi kalau Son ini dengan produksi gol sebanyak Son di Premier League yang hampir menjadi top scorer ya di bawah Muhammad Salah di Premier League. Kalau dia bukan Son, dia pemain Jerman, dia pemain Belanda atau mungkin pemain Inggris, ini pasti harga udah naik luar biasa dan di mana-mana itu media itu pasti ngeliput. Cuma karena mungkin nggak tahu ya, mungkin karena dia Asia mungkin jadi jarang jarang diekspos di media. Maju terus Son, maju terus. Cayo, Cayo, semangat. Nah, Son Heung-min. Nah, bisakah dia mendapat Golden Boot musim ini? Kalau kita lihat penampilannya, memang kalau lihat di Spurs, Son dan Kane ini udah kayak telepati. Main nggak perlu pakai ngobrol lagi, udah saling menjiwai. Dan musim ini Son bisa ada di daftar top skor di bawah Salah. Kalau kita lihat kualitas dia udah nggak usah kita bicarain, tapi kemarin yang menarik buat gua adalah dia tetap ngasih partnernya ya untuk ngambil penalti, walaupun dia lagi ngejar top skor. Dan kita lihat betapa dia kesel kemarin waktu diganti oleh Conte ya, bahwa dia pengen terus main. Dan kalau gue lihat Son ini memang kita udah merindukan pemain Asia yang bersinar. Mungkin zaman dulu ada Nakata, kemudian sampai terakhir di EPL ada Jisung Park ya, dan ada Kagawa ya. Tapi Son ini memang beda karena dia selalu menginspirasi setiap permainan Spurs. Dan mudah-mudahan kalau dia musim ini bisa jadi top skor di EPL, ini bisa membuka mata juga untuk scout di Inggris khususnya untuk mencari pemain-pemain berbakat dari Asia. Jadi Son bukan hanya untuk Spurs, tapi Son cahaya Asia. Nah, kalau kita lihat komennya Guardiola ini, sebenarnya jarang banget Pep ngeluarin komen kayak gini. Kalau ini sih udah mirip-mirip Mourinho sebenarnya. Ya, tapi kalau gue lihat ini hanya saywar dari Pep, di mana dia coba menutupi kegagalan City, terutama di Champions League ya. Dia mencoba membangkitkan moral dari timnya bahwa mereka wajib menang IPL musim ini. Ya, mereka wajib menang IPL musim ini karena kalau enggak, artinya ya amsyong lah buat Pep. Yo, Pep, ini yang gue suka dari Pep ya. Selain pemikirannya tajam terhadap strategi sepak bola, mulutnya juga udah mulai pedas, men. Banyak nih yang pas kejadian tersingkirnya Manchester City di Champions League dan mengeluh-elukan Don Carlo dan mengklarifikasi miskin taktik dan lain-lain, dan semua seolah-olah seperti Pep versus everybody atau City versus everybody. Nah, dengan komentar-komentar ini yang cukup savage ya kalau gua nilai ya terhadap Liverpool yang baru memenangkan satu gelar Premier League dalam 30 tahun terakhir, ini udah memperlihatkan bahwa Pep juga tidak mau bukan tidak mau kalah, tidak mau menjadi badut timeline juga atau menjadi tertawaan juga di sosial media atau di media. Pep membuktikan bahwa dia juga spesial, jadi siapapun yang ingin menyerangnya, seranglah dia dengan pemikiran atau strateginya. Kalau masalah gelar, jangan serang gua dong. Orang Liverpool aja baru 30 tahun dapat satu, ya nggak? Itu menurut Pep. Maju Pep, I'm with you. Wih, ini berita lumayan agak-agak ironi ya, agak-agak ironi. Banyak timeline akun-akun fans Liverpool yang mengatakan bahwa thanks Coutinho 150 jutanya, atau ada juga yang bilang kita lagi mau ngejar quadruple, lu malah cabut. Itu emang cukup sedih sih ya, nggak tahu lah, cukup ironi lah gitu di saat Liverpool lagi jaya-jayanya dan berhasil mengejar segalanya, Coutinho tidak berada di tim. Justru dipinjamkan ke Aston Villa dan di sana dipermanenkan dengan harga yang murah sekali, bro. Sekitar 15 juta ya, sekitar 15 juta dibandingkan dengan pembeliannya atau penjualnya 150 juta. So, Coutinho, I feel you. Ya, namanya industri sepak bola ya nggak
jalanin aja. Ya kalau menurut gua kepindahan Coutinho ke Aston Villa udah lumayan bener ya daripada dia bertahan terus tersia-siakan. Tapi yang gue heran, Pak, Aston Villa bisa beli dengan harga yang relatif murah, ya. Apakah ini pasar market EPL ini lagi turun? Memang karena Haaland kemarin kita juga tahu dibeli dengan release clause yang cukup murah gitu ya. Kita tahu dulu Coutinho sempat bersinar dan dibeli dengan harga di atas 100 juta pound dan semoga kepindahan dia ke Aston Villa bisa bikin dia bersinar. Kalau gua analogikan kayak Dembele ya, Dembele kan sempat akan hilang tapi akhirnya tetap ada di Barca dan sekarang bisa naik lagi. Nah, kalau Coutinho rasanya dengan kepindahan ke Aston Villa semoga dia bisa menunjukkan performa yang Coutinho yang kita kenal dulu. Oke, ini jersey barunya Borussia Dortmund ya musim depan. Gue tadinya pikir yang akan jadi salah satu modelnya adalah Haaland, tapi ternyata enggak. Dan ini ada Marco Reus dan yang lain-lain ya. Gue pikir kalau Dortmund selalu nampilin warna kuning ini ya di jersey-nya, dan gue selalu ngerasa pas ya Dortmund pakai kuning dibanding Chelsea pakai kuning. Wah, ini baju jersey barunya Dortmund ya musim depan. Kalau gue lihat-lihat kayak aneh aja sih kalau nggak dipakai sama Haaland, kayak yang kurang menakutkan gitu ya. Kalau udah dipakai sama Haaland tuh kayak yang serem. Kalau ini kayak yang biasa aja, kayak apalagi ini sponsornya satu dan satu. Gue nggak terlalu ngerti nih merek apa, brand apa. Kayak membuat orang yang gendut agak terlihat lebih gendut kayaknya. Wih, Ivan Perisic, man of the match pada helatan final Coppa Italia kemarin ya, pas melawan Juve mencetak gol penentuan di menit-menit terakhir. Nah, Ivan Perisic ini salah satu bintang di Serie A ya, walaupun yang cukup produktif walaupun di masa sudah tidak muda lagi. Ada gosip dia akan ke Chelsea ya. Nggak tahu benar, nggak tahu enggak, cuma ya Chelsea memiliki pengalaman buruk ketika mentransfer pemain dari Inter, apalagi striker. Lautaro dong, jangan Perisic. Yes, Ivan Perisic. Ini man of the match waktu final Coppa Italia versus Juventus ya. Nah, sepanjang musim ini memang Perisic tampil konsisten dan salah satu pemain terbaik Inter di musim ini ya. Kalau kita ingat 2 musim yang lalu, Perisic sempat sudah hampir dilego ke MU ya, kalau gue nggak salah 50 juta pound tapi nggak jadi, sempat main di Munchen juga dan meraih Champions League ya. Nah, musim ini Perisic tampil luar biasa di sisi wing kiri Inter dan digosipkan katanya mau pindah ke Chelsea. Nah, tapi buat teman-teman yang belum tahu, kalau teman-teman mengira bahwa Perisic ini adalah berkaki kiri ya, mungkin kalian heran kemarin waktu final Coppa Italia dia mencetak gol penalti melalui kaki kanan. Nah, jadi ternyata Perisic itu adalah pemain yang bisa main di dua kaki ya, both, dan dia prefer pakai kaki kanan. Tapi kalau kalian lihat bagaimana dia ditempatkan dan di wing kiri dan dia selalu ngelepas umpan, ngelepas tendangan lewat pakai kaki kiri, maka kalian tahu betapa berbahayanya Perisic ini. Dan menurut gua pengalaman dia yang dibutuhkan oleh tim-tim lain. Walaupun Inter sebenarnya khawatir ada jalan buntu dengan Perisic dan sudah menyiapkan Robin Gosens ya yang diambil dari Atalanta. Tapi mungkin kalau kita lihat saat ini rasanya sih kemungkinan besar Perisic akan dilepas. Yes. Nah, ini yang menarik nih, Robert Lewandowski bakal pindah di musim panas nanti. Gue sempat komen di salah satu channel besar juga ya. Gue bilang udah Lewandowski ke Inter aja ya, karena ini pas nih untuk gantiin Dzeko. Ya, tapi gue nggak tahu Inter bisa bayar gajinya atau enggak. Nah, tapi yang menarik teman-teman bahwa Lewandowski ini memang striker yang kalau gue bilang adalah striker yang dia staging ya. Dia datang dengan label yang biasa-biasa aja, kemudian tiap tahun dia jadi bertumbuh jadi striker yang luar biasa. Nah, sekarang memang dia udah nggak muda lagi, tapi menurut gue Lewandowski masih sangat menakutkan. Dan ini menurut gue sih cepet-cepetan aja klub mana yang bakal ngambil dia ya. Kalau gue berkaca ke MU musim ini, bisa-bisa MU yang ngambil tuh, kayak bagaimana mereka ngambil Cavani. Tapi rasanya Lewandowski bakal pilih-pilih juga. So, the best for Lewandowski, one of the best striker in football era lah, menurut gue. Lewandowski tidak akan memperpanjang kontrak barunya dengan Bayern Munchen dan ingin mencari solusi terbaik. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan solusi terbaik? Kalau bagi gue sih ini berkaitan dengan umur ya, karena posisi di Bayern Munchen juga dengan umurnya yang bertambah tua tentunya belum ada kepastian untuk tetap bermain reguler di starting line up pilihan pelatih.
Walaupun Lewandowski sangat ya salah satu kandidat Ballon d'Or sebenarnya bersama-sama dengan penyerang-penyerangnya. Tapi ya penyerangnya itu masih muda-muda lah, Mbappe, terus Haaland dan lain-lain. Nah, cuma Lewandowski ini memang masalahnya di umur. Nah, kalau dia mau pindah, kayaknya kalau gua jadi Lewandowski akan pilih tim-tim di Serie A ya, tim-tim di Serie A yang bisa menempatkan dia untuk berada di posisi yang reguler sebagai pemain inti seperti Juventus atau AC Milan atau ya Atalanta atau Fiorentina dan lain-lain. Pasti lebih terpakai ya dibanding dengan asal jangan ke Inggris lah. Ke Inggris kan paling jadi kayak super sub lah ya, super sub yang kayak Cavani, Teddy Sheringham ya, Ole Gunnar Solskjaer ya. Jadi pemain-pemain yang bersinar lalu menjadi super sub. Nah, kalau Ronaldo jangan disamain dong, beda. Gokil Indonesia setelah sempat diragukan ya, gue sendiri bahkan ragu Indonesia bisa menang atau mengumpulkan poin sejauh ini, sebanyak ini. Setelah melihat pertandingan di Vietnam yang pertama, Indonesia tampil seperti yang jauh dari bayangan kita tentang timnas di Piala AFF. Tapi terus pertandingan kedua dengan Timor Leste berhasil menang 4-1, tapi irama permainan masih jauh dari kata baik ya. Wah, ini kalau lawan tim-tim besar nih kayaknya agak ragu bisa menang. Terus kemudian lawan Filipina ternyata menang, ngehajar 4-0. Wah, lawan Myanmar nih pimpinan klasemen ternyata menang juga. Jadi grafik anak-anak asuhan Sintayong ini tuh benar-benar di luar dugaan gua sih pribadi, yang awalnya cukup pesimis sekarang optimis banget. Ini pasti di final harus ketemu Vietnam lagi dan balas dendam. Semangat timnas. Selamat buat timnas Indonesia yang baru saja menghajar Myanmar 3-1 ya, dan akhirnya memastikan diri lolos ke semifinal. Dan semoga harapan Sintayong untuk bertemu kembali pelatih Vietnam di partai final ini bisa jadi kenyataan, karena kita tahu bahwa dua-duanya ini bekas pelatih Korsel ya kalau gua nggak salah, dan Sintayong digantikan oleh si pelatih Vietnam waktu itu. Nah, cuma memang PR-nya ketika di semifinal, gue berdoa jangan ketemu Thailand dulu, gitu ya, jangan ketemu Thailand dulu. Nah, dan di final tentunya STY harus mempersiapkan strategi yang rapi, karena kalau kita lihat kemarin di pertandingan pertama lawan Vietnam, Indonesia kelihatan kelasnya memang relatif jauh. Tapi gue berdoa supaya Indonesia kali ini bisa menyemangati kita lah, bisa memberikan sesuatu yang di luar dugaan. Walaupun gue sebagai fans timnas, gue nggak mau terlalu berharap karena kita tahu yang sudah gimana. Tapi gue pingin timnas hanya menampilkan performa terbaik, dan gue yakin timnas Indonesia masuk ke final. Yo, ini mengenai statue-nya Sergio Aguero ya, yang rame nih ya gue sendiri sebenarnya kalau nggak ada tulisan Sergio Aguero-nya, gue juga akan berpikir ini ini patung siapa gitu ya, karena memang lebih mirip ke Toni Kroos ya, pemain Madrid gitu. Nah, Kroos sendiri kalau gue nggak salah nge-tweet juga bahkan dia bilang bahwa patung ini lebih mirip sama dia daripada sama Aguero ya. Ya, kalau gue bilang memang kalau ngomongin statue ya, kita tahu beberapa pemain bola yang legendaris juga banyak banget yang statue yang nggak mirip, termasuk Cristiano Ronaldo gitu ya. Nah, Aguero ini sih rasanya gue nih mungkin harusnya dia nggak sambil ke belakang, tapi kan yang historinya yang dia pas lepas bajunya ya mungkin nggak terlalu kelihatan. Nah, tapi menurut gue sih ya ini patungnya sih harusnya sebenarnya di repair sedikit lah ya, supaya orang nggak terlalu gimana gitu, karena ini menurut gua sih nggak mirip. Nah, ini nih yang baru kemarin sempat mengocok perut ya. Kalau gua ketawa sih ngelihat. Awalnya nggak terlalu ketawa, cuma ketika di quote tweet oleh Toni Kroos sendiri, sure. Nah, ini kayak semacam cyber yang dilakukan oleh pemain sepak bola yang jarang dilakukan lah di Twitter gitu. Biasanya kan yang cyber tuh pelatih. Nah, ini pemain Madridnya sendiri yaitu Toni Kroos
kayak ngenyek gitu ke patung atau statu yang dibuat khusus oleh Citizen untuk legendanya itu Sergio Kun Aguero. Nah, dari patung itu memang tidak mirip sama sekali. Maksudnya yang membuat patung itu mirip sama seseorang itu kan pasti kalau dia punya warna pasti dari warna, misalnya kulitnya Aguero warna apa, lalu rambutnya warna apa, matanya warna apa. Cuma kalau dia tidak punya warna pasti orang ngelihat rahangnya atau bentuk tulangnya, shape-nya dan lain-lain, dan ini tidak mirip sekali sama Aguero. Jadi tidak bisa kelihatan yang mana Aguero-nya karena satu warna, silver semua. Terus dia tidak terbuat dari semen gitu ya yang bisa dibentuk agar langsung mirip kayak ekspresi mukanya. Kalau pakai semen kan gampang tuh diukirnya. Ini kan dibuat dari metal ya, dari metal terus bolong-bolong gitu. Kayaknya nih kalau gua jadi ownernya City, kayaknya gua harus mereview kembali kontrak kerjasama gua dengan vendor pembuat patung ini. Bikin malu cuy. Ini tim yang paling problematik musim ini ya di EPL, gitu, Manchester United. Belum pernah ada kegaduhan yang dibuat oleh tim sekelas MU atau Big Four ya, dari awal musim sampai akhir musim. Diawali dengan gonjang-ganjing, pemecatan pelatih, lalu pas transfer mendatangkan salah satu GOAT di dunia, tapi bermain sangat jelek. Terus backnya banyak yang dikritik. Ini yang udah hampir mau habis musimnya, kembali ada drama di ruang ganti antara pemain gitu. Walaupun kita nggak tahu nih siapa pemain yang dimaksud, dua pemain Manchester United yang terlihat yang cekcok lah gitu ya. Teman-teman bisa nebak-nebak lah siapa yang kira-kira cekcok. Pasti ini pemain-pemain muda sih dengan pemain tua. Kalau tebakan gue tuh kayak gitu. Ya kenapa? Karena ya kalah aja. Kalah, orang kalau kalah kan suka nyari yang disalahin siapa. Nah, kalau orang tua biasanya nyalain yang muda nyalain yang tua gitu. Nah, disinilah sebenarnya peran dari pelatih untuk bagaimana dressing room-nya kondusif. Nah, bagi gue di sini yang gagal justru Rangnick sih. Ya pemain berantem ya wajar lah. Namanya juga laki-laki, pemain bola lagi. Kalau mau adem-adem main catur aja. Rangnick yang bener dong. Tanggung-tanggung mau jadi pelatih Austria. Yes, ini lagi-lagi kabarnya dari Manchester United ya. Nah, kalau gue bilang sih ini sebenarnya cuma bercandaan. Mungkin ini cywar buat Ten Hag ya. Jadi Ten Hag selain harus milih formasi yang pas, strategi yang pas, juga Ten Hag udah dapat PR nih untuk ngademin ruang ganti. Nah, kalau kita baca beritanya, two seniors Manchester United. Ini kita jadi menebak-nebak nih kan, karena beritanya nggak keluar. Siapa dua pemain senior ini? Nah, kalau kita bisa berandai-andai yang dikatakan senior di MU banyak ya. Ada Paul Pogba, ada Nemanja Matic, ada Cristiano Ronaldo, ya kan? Ada David De Gea gitu ya. Dan semuanya kalau gue lihat saat ini tensinya lagi tinggi gitu ya. Jadi bisa siapapun. Tapi kalau gue punya feeling ini rasanya mungkin antara De Gea ya. Antara De Gea dan seseorang. Kenapa? Karena De Gea paling sering dirugikan dengan penampilan Manchester United musim ini. Ya, menurut gue bisa antara De Gea dengan Maguire, atau De Gea dengan Pogba, atau Pogba dengan Ronaldo, ya kan. Nah, menarik memang dua pemain senior yang bikin ulah ya, bukannya malah menunjukkan perbaikan, justru ada keributan di ruang ganti. Dan rasanya Rangnick juga udah pusing gitu ya, dan ini akan jadi PR yang besar buat Ten Hag. Kalau menurut gua sih kalau ribut-ribut di lapangan biasa aja ya, ribut-ribut di apalagi saat latihan sih biasa aja. Sebenarnya yang utama adalah lu bisa dong ribut dengan pemain lawan. Ini kan pemain MU masalahnya ribut-ribut di pertandingan, begitu main kayak nggak ada passionnya, kayak nggak ada semangatnya gitu ya. Nah, justru lu begitu bertanding dong ributnya, jangan pas di latihan. Nah, ini sekarang masih menyangkut final FA Cup ya. Kita tahu ini kaptennya Chelsea, Azpilicueta kemarin juga salah satu orang yang gagal penalti dan dia sudah kalah di 15 final di Chelsea ya.
Buat gua sih sebenarnya nggak ada artinya. Terlepas dari itu, Azpi menurut gua adalah pemain yang berpengalaman dan bagus menambah mentalnya Chelsea gitu ya. Rasanya ini juga nggak related ke bahwa dia akan pindah dari Chelsea, tapi menurut gua sangat disayangkan dia menutup musimnya untuk Chelsea dengan kekalahan di FA Cup. Waduh, Kapten Azpi. Kemarin gua pas lihat pergantian pemain, Azpi masuk gitu ya. Gua sedikit lega nih, kalaupun nanti ada adu penalti atau apa, ada sosok senior yang bisa jadi moral booster lah bagi teman-teman yang masih muda di lapangan. Cuma ternyata justru Doi nggak berhasil nendang penalti dan membuat semuanya jadi runyam gitu ya. Nah, kalau dari caption ini has lost 15 final dari Chelsea, ya wajar sih kalau setiap pemain dihitung gitu ya, berapa kali dia kalah segala macam, ya justru yang harus di spot sebenarnya adalah ya dengan umur sekian udah berapa final yang bisa kamu mainkan di setiap kompetisi. Gue lebih fokus sama Mason Mount sih yang kemarin. Gue pikir kodok ya, pas mau nendang ternyata Mason Mount. Bravo Azpi. Jurgen Klopp benar-benar luar biasa sih, Jurgen Klopp ini. Senyumnya itu khas ya, dan dia merayakan kembali dengan cara fist bump-nya ke arah supporter Liverpool tadi malam. 4 kali ya, mungkin akan menegaskan dia, gue masih fokus untuk quadruple. It's over when it's over. Jadi beberapa mungkin orang Premier mah udah ke City. Cuma kayaknya bagi Jurgen Klopp belum ada yang berakhir kalau itu benar-benar berakhir. Jurgen Klopp juga jadi telah kalau di permainan game itu, kalau dia di games gitu ya, dia juga telah menamatkan di Premier. Dia telah di Inggris maksudnya, dia telah meraih seluruh gelar yang major trophy yang ada diselenggarakan oleh FA, PSSI-nya Inggris, dari Premier League, Carabao Cup, terus FA dan Community Shield dan semuanya. Luar biasa sih. Masih selain Pep, masih Klopp luar biasa sih. Nggak ada lagi, cuma mereka berdua lah. Nah, ini tentang Jurgen Klopp ya. Di mana adalah satu-satunya pelatih yang bisa memenangkan major turnamen di Inggris dan Piala Eropa. Menurut gua saat ini Klopp adalah salah satu pelatih terbaik yang dimiliki EPL dan Eropa ya. Nah, menurut gua Liverpool pun bangkit waktu era kedatangannya Klopp ya. Dan Klopp ini membawa nuansa baru, wawasan baru di EPL gitu. Gue sayang dulu waktu Klopp ada nih, belum ada pelatih senior Inggris yang dulu. Gue mau adu sebenarnya, karena sekarang dia pun relatif hanya ngadu sama Guardiola, Tuchel yang baru datang ya. Dan menurut gue Klopp ini salah satu pelatih yang sangat fantastis. Dia bisa membawa Liverpool jadi tim yang sangat menakutkan dan possibly akan meraih quadruple ya. Nah, challenge-nya buat gue sebenarnya kan Klopp ini baru diperpanjang sampai 2026 ya kalau gue nggak salah. Nah, gue pengen lihat sebenarnya karir Klopp nanti di luar Liverpool seperti apa. Nah, ini update dari pertandingan final FA Cup semalam, di mana kita tahu Virgil van Dijk dan Mohamed Salah cedera ya. Nah, gue berharap semoga cederanya, terutama Salah ya, ini jangan sampai ke final Champions, karena tahun ini katanya adalah tahun pembalasan dendamnya Mohamed Salah di partai final champion lawan Madrid ya, dan akan sepi rasanya title race EPL tanpa kehadiran Van Dijk dan Salah itu ya, karena Liverpool lagi ngejar semaksimal mungkin lagi ngejar City, dan ada 2 title race di EPL plus 1 di champion ya, dan ini dua-duanya adalah pemain kunci, dan kalau Salah sampai nggak main di EPL itu juga seru tuh untuk daftar pencetak gol terbanyak ya, bisa-bisa Son nanti yang naik gitu. Dan absennya Van Dijk
terutama di Champions League ya, menurut gue sangat-sangat akan merugikan Liverpool. Walaupun Liverpool masih punya Konate dan Matip, tapi rasanya Van Dijk adalah tulang punggungnya Liverpool. Jurgen Klopp gives injury updates. Ini berarti kemarin itu diganti bukan gara-gara mengistirahatkan saja Van Dijk demi menghadapi Champions ya. Gue pikir strategi Klopp itu ternyata memang cedera nih. Nah, gue nggak tahu nih separah apa cederanya Salah sama Van Dijk sampai harus diupdate melalui konferensi pers ya. Ya siapa tahu ini juga trik psikologi juga dari Klopp, karena dengan begini mungkin Madrid Don Carlo berupaya untuk ini udah seneng duluan gitu ya, Van Dijk cedera, Muhammad Salah cedera, tapi mungkin memang benar-benar kejadiannya bahwa ini realitanya. Cuma yang kalau ini benar-benar realitanya berarti cukup sulit juga sih bagi Liverpool dalam menghadapi Madrid nanti di final ya. Apalagi Madrid ya cukup kuat lah, sekarang lagi on fire juga. Fabinho, Mohamed Salah, Van Dijk. Mungkin kalau Van Dijk ada gantinya Matip, walaupun tidak se-strong Van Dijk sendiri. Ada Matip dengan postur tubuh yang sama, yang kemarin kalau lihat di final Piala FA juga ya susah juga bagi Pulisic, Mount untuk bisa beradu badan ya, disenggol dikit juga pada jatuh tuh. Nah, tapi kalau Mohamed Salah nih ya anehnya begini, setelah Mohamed Salah bilang bahwa dia adalah attacker winger terbaik di dunia di kanan, langsung cedera. Nah, ini kayaknya makanya harus hati-hati ya ngomong itu, jangan terlalu takabur. Akhirnya kan cedera juga nih. Tapi kita berharap juga Salah bisa tampil di final champion. Bukan masalah Liverpool ini, cuma gara-gara ya gue lagi kalau kita anggap Liverpool dan Madrid ini adalah sebuah pertunjukan, sebuah show, gue pengen seluruh pemain terbaik dari kedua tim bisa tampil tanpa ada yang cedera, karena nanti nggak rame, bisa jadi alasan juga kan, wah ini gara-gara ini. Ya mudah-mudahan ya Klopp bisa mengatasi semua ini. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiecer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.